Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edzal Muarda Tamaziz dengan nomor induk mahasiswa 2058812. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Human Resource Management yang berjudul Perencanaan Personel dan Perekrutan di Chapter 5. Apa sih perencanaan personel dan perekrutan tersebut? Jadi, perencanaan personel dan perekrutan tersebut merupakan sebuah tahapan sebelum melakukan open recruitment agar mendapatkan hasil dari kandidat yang benar-benar bertalenta. Tujuan atau manfaat. Yang pertama, sebagai penentuan kualifikasi bagi calon kandidat. Perusahaan dapat menentukan apa-apa saja kualifikasi yang dibutuhkan bagi para calon kandidat sehingga mendapatkan kandidat yang berkompeten. Yang kedua, membuat filterisasi bagi para calon kandidat. Sebelum perusahaan mengadakan perekrutan, diharapkan para calon kandidat sudah terfilterisasi agar tidak terlalu banyak pendaftar sehingga dapat memudahkan atau memangkas waktu untuk perekrutan. Yang ketiga, memudahkan proses perekrutan. Karena semuanya sudah direncanakan, alur dari perekrutan tersebut akan lebih efisien dan tidak bertele-tele dan sudah terpilih beberapa calon kandidat yang sudah memenuhi dari standar kualifikasi perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, perusahaan akan mendapatkan kandidat yang berkualitas. Ini berarti dengan dilakukannya perencanaan yang matang, maka perusahaan berkesempatan untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor yang akan terjadi ketika proses perekrutan berlangsung agar melancarkan proses perekrutan. Nah, yang pertama, perusahaan harus meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Lalu yang kedua, perusahaan harus mengidentifikasi kesenjangan. Dan yang ketiga, perusahaan harus mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Lalu yang keempat, perusahaan harus melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Keuntungan dari kandidat internal. Yang pertama, para interviewer atau pewawancara akan lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Yang kedua, biasanya para calon kandidat yang nantinya akan dipromosikan, mereka akan lebih berkomitmen terhadap apa yang mereka kerjakan dan apa yang sudah ditugaskan kepada mereka. Lalu yang ketiga, moral mereka akan lebih meningkat jika dipromosikan. Yang keempat, perusahaan akan lebih sedikit mengorientasi atau melakukan pelatihan. Itu juga bisa diartikan akan mempercepat alur dari proses perekrutan itu tersebut. Sumber dari kandidat internal. Yang pertama, berasal dari satu divisi yang sama, lalu yang kedua berasal dari satu divisi yang sama namun beda subdivisi, yang ketiga berbeda divisi tetapi dalam perusahaan yang sama. Lalu yang keempat, berasal dari satu perusahaan yang sama tetapi beda lokasi, gedung, atau berasal dari cabang yang lain. Keuntungan dari kandidat eksternal. Selain tadi terdapat beberapa keuntungan dari kandidat internal, di sini terdapat juga beberapa keuntungan dari kandidat eksternal. Yang pertama, para calon kandidat eksternal biasanya mempunyai pengalaman atau jam terbang yang cukup tinggi di tempat lain. Lalu yang kedua, naiknya exposure perusahaan ketika membuka perekrutan dari pihak eksternal. Lalu yang ketiga, mendapatkan kandidat yang fresh. Dan keempat, mendapatkan kandidat yang berasal dari berbagai macam angkatan kerja. Sumber dari kandidat eksternal. Yang pertama, perekrutan informal dan pasar kerja tersembunyi. Lalu yang kedua, merekrut via internet. Ketiga, bisa lewat media sosial. Lalu yang keempat, dari agensi pekerjaan seperti Departemen Tenaga Kerja dan agensi swasta. Lalu bisa mempekerjakan tenaga paruh waktu atau temporer, bisa perekrut eksekutif, dan terakhir bisa perekrutan melalui perguruan tinggi. Perusahaan harus juga merekrut angkatan kerja yang beragam, seperti merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, merekrut pekerja berusia lanjut, dan merekrut pekerja disabilitas, dengan tujuan agar tidak adanya diskriminasi bagi mereka.
Lalu kita lanjut ke tes dan seleksi karyawan yang terdapat di chapter 6. Tes dan seleksi karyawan adalah sebuah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Eh, apa saja sih dasar-dasar dari pengetesan dan penyeleksian karyawan tersebut? Yang pertama, ada reliabilitas, yaitu konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk berlainan dari tes yang sama. Yang kedua, validalitas. Akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya untuk mengukur apa yang diakui diukurnya dan memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Lalu yang ketiga, analisis utilitas, yaitu sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan tidak menggunakan tes. Hak dan hak individu peserta tes dan keamanan tes. Yang pertama, hak untuk kerahasiaan hasil tes, lalu yang kedua, hak untuk pemberitahuan persetujuan mengenai tentang penggunaan hasil-hasil dan sebagainya, dan yang ketiga, hanya orang-orang yang memenuhi syaratlah yang dapat menginterpretasikan nilai-nilai tersebut dan mendapatkan akses terhadap hasilnya. Lalu yang keempat, tes tersebut adil. Jenis-jenis tes, terdapat dua jenis tes. Yang pertama adalah tes kemampuan kognitif, yaitu di dalamnya ada tes intelijensi seperti daya ingat, kefasihan verbal, hingga numerik. Dan yang kedua, selanjutnya adalah kemampuan kognitif khusus seperti tes minat bakat dan kemampuan khusus. Lalu yang kedua, terdapat tes kemampuan motorik dan fisik. Motorik dapat diartikan seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan waktu reaksi bagi pilot. Lalu fisik, yaitu mengangkat beban dan stamina. Melakukan investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi. Perusahaan bisa melewati media sosial dan SDM, tes poligraf dan kejujuran, grafologi, dan ujian fisik. Eh, Demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.